Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kenalin aku Zanifah Aida Mufidah, NIM 4120141 dari jurusan Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal internasional. Yuk kita simak baik-baik video berikut. Jangan di skip ya. Baik, review kita kali ini adalah review jurnal internasional yang berjudul Consumption of Halal Product as Islamic Economic Culture in Indonesia atau konsumsi produk halal sebagai budaya ekonomi di Indonesia. Dengan penulis adalah Mutia Khairo Sihotang dan penerbitnya sendiri adalah Proceeding International Conference on Culture, Language and Literature atau ICCLC dengan tahun terbit adalah 2020 dan halaman 132 sampai 137. Latar belakang pada penulisan ini adalah sebagai anggota ASEAN, Indonesia tentunya memiliki peran yang sangat penting atau strategis dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan MEA yang dimulai pada tahun 2015 silam. Pembentukan MEA ini merupakan wujud dari keinginan negara-negara ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang kokoh dan dipromosikan dengan perekonomian internasional dalam bentuk arus barang dan jasa yang bebas, tenaga kerja yang terampil, dan arus investasi yang lebih bebas. Dengan implementasi ini, Indonesia sebagai anggota ASEAN berpotensi dibanjiri barang-barang konsumsi. Banjirnya barang-barang konsumsi ini pastilah memiliki nilai positif bagi konsumen. Dalam hal ini semakin banyak alternatif pilihan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Namun, di sisi lain jika hal ini tidak disikapi dengan bijak, maka akan menimbulkan budaya konsumtif di masyarakat, yang mana dalam banyak kasusnya perilaku konsumtif ini tidak lagi didasarkan pada teori kebutuhan, tetapi didorong dengan keinginan. Lalu metode dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau menggunakan literatur yang tersedia. Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode pemeriksaan status sekelompok orang, benda, kondisi, sistem pemikiran, atau suatu peristiwa dewasa ini. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain yang pada saat ini berdasarkan fakta yang nampak atau ada. Lalu untuk pembahasan atau hasil dari jurnal ini, tujuan kegiatan ekonomi Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Jadi umat Islam harus melakukan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhannya. Pembatasan konsumsi dalam Islam ini tidak hanya memperhatikan aspek halal ataupun haram, tetapi juga mencakup apa yang dianggap baik, layak, bersih, sehat, dan tidak menjijikan. Larangan israf dan larangan menyombongkan diri. Demikian juga batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis komoditas lainnya. Melarang konsumsi suatu komoditi bukanlah tanpa sebab, karena substansinya memiliki pengaruh langsung pada kerusakan dan spiritual. Lalu dalam pembahasannya sendiri itu ada 4, yaitu konsumsi dalam Islam, budaya konsumsi masyarakat Indonesia, perilaku konsumsi di masyarakat, dan perilaku konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam.
Prinsip ekonomi dalam Islam diatur agar tidak hidup boros, tidak berusaha untuk melakukan pekerjaan yang haram atau dilarang, membayar zakat dari riba. Moral dan hukum Islam yang dirujuk dalam pengembangan Islam. Nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktivitas individu, tetapi juga pada interaksi kolektif, bahkan hubungan antar individu dan kolektif tidak dapat dikotomis dalam prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip khilafah, prinsip keadilan. Lalu ada budaya konsumsi masyarakat Indonesia. Budaya konsumtif yang mendarah daging khususnya di Indonesia saat ini bisa jadi merupakan dampak jangka panjang dari kebiasaan hedon atau hedonistik generasi sebelum kita, atau bisa juga karena kurangnya kepedulian sebagian besar masyarakat terhadap akibat negatif yang ditimbulkan dari budaya hedon tersebut atau budaya konsumtif tersebut. Dampak negatif dari budaya konsumtif yang mendarah daging dapat dikatakan bercabang dan mempengaruhi aspek kehidupan pada masyarakat. Hubungan antara perilaku konsumtif yang mengakar dengan dampaknya terhadap perekonomian ini menjadi saling berhubungan. Budaya konsumtif dalam suatu masyarakat dapat menjadi penyebab memburuknya perekonomian di masyarakat. Begitupun sebaliknya, perekonomian yang baik atau bahkan sangat baik di kalangan menengah ke atas itu dapat memicu perilaku konsumtif pada kelompok masyarakat tersebut. Sebagai gambarannya, jika seorang remaja ini punya karakter konsumtif dan ingin terus-terusan membeli barang yang diinginkan, maka orang tuanya pun harus bekerja lebih ekstra untuk memberikan keinginan anaknya tersebut. Jadi akan banyak resiko orang tua ketika menuruti anaknya untuk bersifat atau memiliki karakter yang konsumtif ini. Lalu ada pembahasan selanjutnya, perilaku konsumsi di masyarakat. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh latar belakang yang sangat kompleks. Latar belakang itu menurut Arif Mufraini antara lain tingkat pengetahuan, wawasan, lingkungan sosial budaya, kemampuan ekonomi, atau kepribadian atau psikologis. Oleh karenanya, antara seseorang individu dengan individu lainnya ini pasti berbeda dalam sikap maupun perilaku dia konsumsi. Orang yang berilmu dan berwawasan luas pasti akan berbeda motif perilaku konsumsinya dengan orang yang berilmu atau berwawasan lebih sempit. Orang yang hidup di tengah lingkungan dan budaya yang maju juga akan memiliki motif perilaku konsumsi yang berbeda dengan orang yang hidup di tengah lingkungan dan budaya orang yang masyarakat atau orang yang terbelakang. Orang yang memiliki kehidupan ekonomi yang kuat akan memiliki motif perilaku konsumsi yang berbeda dengan orang yang memiliki kehidupan ekonomi yang lemah. Orang yang memiliki kepribadian religius akan memiliki motif perilaku konsumsi yang berbeda dengan mereka yang kepribadian religiusnya ini buruk. Lalu ada perilaku konsumsi dalam Islam. Sebagai umat Islam dan sebagai pelaku ekonomi, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan kita gunakan, terutama yang menyangkut barang halal atau haram.
selain memilih dan berhati-hati dalam hal kehalalan, kita juga sebagai konsumen harus dapat membedakan antara mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Artinya, barang itu merupakan kebutuhan yang menjadi prioritas kita atau bukan. Kemudian, kebutuhan yang akan kita penuhi juga bersifat wajib atau kebutuhan primer, atau hanya kebutuhan lain seperti kebutuhan sekunder yang tidak harus juga kita terapkan, karena kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan wajib yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Al-Haritsi menjelaskan prinsip konsumsi dalam Islam yang dikutip dari kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 5. Yang pertama adalah prinsip syariah. Prinsip syariah ini bahwa konsumsi merupakan sarana untuk membangun ketaatan kepada Allah dan harus mengetahui betul apa yang dikonsumsi, baik dari segi materi, proses pembuatannya, itu halal atau haram. Lalu yang kedua adalah prinsip kuantitas. Hal ini menyadari bahwa kesederhanaan dalam segala hal adalah hal yang baik dengan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dalam mengonsumsi barang dan jasa serta berusaha untuk menabung dan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah prinsip prioritas atau pertimbangan kebutuhan konsumsi dengan mendahulukan kebutuhan primer terlebih dahulu, lalu sekunder dan tersier. Lalu yang keempat adalah asas sosial, yaitu semangat gotong royong dan memberi contoh perilaku konsumtif dan memperhatikan kemaslahatan umum yang tidak merugikan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Lalu yang kelima ada kaidah lingkungan. Dengan memperhatikan sumber daya alam yang ada dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas dan merusaknya. Kemudian menurut Abdul Manan, prinsip konsumsi ini pun ada 5. Yang pertama ada prinsip keadilan. Asas ini mengandung makna ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh undang-undang. Lalu yang kedua, prinsip kebersihan. Makanan harus enak dan layak untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikkan sehingga merusak selera. Dan dengan adanya prinsip kebersihan ini, pastilah harus bersih dari hal-hal yang tadi ya, menjijikkan dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia tentang makan dan minum yang tidak berlebihan. Lalu yang keempat ada prinsip kedermawanan. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya atau dosa ketika kita makan dan minum yang diberikan oleh Allah. Lalu yang kelima ada prinsip akhlak. Orang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah terlebih dahulu ketika hendak makan atau minum dan mengucapkan terima kasih kepada Allah setelah minum. Contohnya ketika kita akan makan, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, makan sambil duduk, minum sambil duduk, tidak boleh bercakap-cakap sambil makan, dan harus menggunakan tangan kanan ketika makan, ketika minum. Karena mengkonsumsi ini harus menerapkan prinsip akhlak. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Islam memerintahkan untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik, sehingga masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, wajib mengkonsumsi produk yang halal. Kesimpulan yang kedua, konsumsi produk halal sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia karena begitu banyak produk yang ditawarkan, baik itu produk dalam negeri maupun produk luar negeri.
Kesimpulan yang ketiga, Indonesia merupakan negara yang terkena pengaruh globalisasi di mana barang-barang dari luar negeri banyak masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia pun harus lebih selektif dalam mengambil keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang tersebut. Lalu kesimpulan yang keempat, ekonomi Islam hadir untuk mengembalikan fungsi konsumsi yang sebenarnya sesuai hukum Islam. Tunggu. Numpang promosi dikit ya. My fears are gone. There's something in you that calms me down. I never knew a love as strong as when I'm with you. I hope this will last forever. Ngiler nggak tuh? Yuk buruan kepoin IG-nya @hazamilki. Sebelum aku tutup video kali ini, ada pantun nih buat kalian. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.